Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Rabu 18 Januari 2023, renungan akan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6 dengan tema melaksanakan hukum cinta. Kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama ada aturan mengenai hari Sabat. Hari Sabat dimaksudkan sebagai hari untuk Tuhan, hari untuk beristirahat, untuk mengenangkan penciptaan yang telah Tuhan lakukan. Akan tetapi, orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus hidup dan berkarya menafsirkan aturan hukum Sabat itu secara berlebihan. Dikatakan dalam kitab Misnah, sebuah kitab Yahudi, terdapat 39 jenis pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Misalnya, menabur, membajak, menuai, mengikat berkas gandum, menggiling, dan sebagainya. Selain itu, orang-orang Farisi masih menambah lagi banyak aturan pada hari Sabat. Antara lain, orang tidak boleh berjalan lebih dari sekitar 10 km pada hari itu. Tentunya aturan-aturan ini adalah penafsiran aturan yang berlebihan dari pihak orang-orang Farisi. Dalam Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6, Yesus berada dalam sebuah sinagoga atau rumah ibadat orang Yahudi. Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus menafsirkan hukum Sabat itu dengan tafsiran cinta kasih. Sebab hukum Sabat dibuat untuk keselamatan manusia. Yesus menggunakan kuasanya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Sementara orang-orang Farisi menggunakan kuasanya untuk menunjukkan kuasa mereka, untuk menunjukkan semata-mata otoritas mereka di hadapan orang lain. Nah, kita pun diajak untuk bercermin diri. Apakah kita menggunakan kuasa yang kita miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kebaikan, atau semata-mata kita gunakan untuk diri kita sendiri? Untuk menegaskan bahwa sayalah yang berkuasa, sayalah yang ditunjuk, sayalah yang menjadi pejabat. Nah, mari saudara-saudari, kita menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, entah dalam keluarga sebagai orang tua, sebagai kakak misalnya, entah dalam pekerjaan sebagai pimpinan misalnya, entah sebagai majikan, entah sebagai pemimpin masyarakat, ketua RT dan sebagainya. Mari kita gunakan kuasa-kuasa itu untuk pelayanan, bukan untuk menonjolkan diri kita atau menonjolkan kuasa kita sendiri. Sebab apa? Bagi orang Kristiani, bagi pengikut Tuhan Yesus, kuasa adalah kesempatan untuk berbuat baik. Dan Tuhan Yesus menggunakan kuasa yang beliau miliki sebesar-besarnya untuk keselamatan dan kebaikan orang lain, bukan untuk menonjolkan atau untuk menegaskan siapa yang berkuasa. Semoga kita semakin rendah hati dan semakin optimal menggunakan kuasa yang kita miliki untuk melayani. Keluarga kudus memberkati kita. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.